Mbak Helen, ayo kita mulai aja kuliahnya. Mbak Helen masih di situ? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar modul 2 mengenai penyusunan anggaran operasional. Nah, sebelumnya nanti ada pendahuluan, kemudian di sini ada 2 kegiatan belajar, ya. Yang pertama adalah peramalan jualan, yang kedua adalah penyusunan anggaran jualan. Nah, peramalan itu adalah merupakan suatu fungsi manajemen yang pertama sebelum fungsi perencanaan. Nah, oleh karena itu peramalan jualan sangat penting dalam penganggaran jualan, di mana nanti ketepatan dalam membuat ramalan jualan itu akan menentukan penyusunan anggaran jualan, dan anggaran jualan merupakan anggaran yang menentukan anggaran lainnya. Di sini udah jelas Mbak Helen, kenapa kita harus meramalkan jualan dulu sebelum melakukan penyusunan anggaran jualan? Gimana Mbak Helen? Oke, kan di modul 2 ini kita akan belajar penyusunan anggaran operasional 1. Masih kurang jelas ya suaranya? Oke, saya ulangi ya. Karena nanti ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama itu nanti adalah peramalan jualan, dan yang kedua itu adalah tentang penyusunan anggaran jualan. Di sini saya akan menjelaskan dulu kenapa dalam penyusunan anggaran operasional itu diperlukan ramalan jualan serta anggaran jualan, ya. Yang pertama, kenapa kita harus meramalkan jualan? Karena peramalan itu merupakan fungsi dari manajemen yang pertama sebelum fungsi perencanaan. Nah, oleh karena itu peramalan jualan sangat penting dalam penganggaran jualan, di mana nanti ini ketika ramalannya itu tepat, maka kita akan mudah menentukan penyusunan anggaran jualan, dan anggaran jualan ini merupakan anggaran yang menentukan anggaran lainnya, ya. Jadi kita ramalkan dulu, kemudian kita susun anggaran jualannya. Kemudian nanti anggaran jualannya ini itu sebagai acuan untuk membuat anggaran-anggaran lainnya. Mana Mbak Helen, sudah jelas? Oke, kita lanjut ya ke kegiatan belajar 1, peramalan jualan. Peramalan jualan itu di sini adalah suatu proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu, dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi, ya. Sedangkan peramalan itu sendiri adalah proses kegiatan meramalkan sesuatu kejadian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang dengan cara mengkaji data yang ada. Di sini peramalan jualan itu merupakan faktor penting dalam perencanaan perusahaan. Kenapa? Karena peramalan jualan akan menentukan anggaran jualan. Nah, sedangkan anggaran jualan ini itu digunakan untuk menentukan anggaran produk, anggaran biaya pabrik, beban usaha, kas, rugi laba, dan anggaran neraca. Oke. Nah, di sini ya kita ada peramalan dulu, kemudian setelah peramalan nanti dibikin anggarannya. Nah, anggaran jualan ini itu digunakan untuk menentukan anggaran yang ada di PPT. Oke. Kemudian ada 2 teknik dalam membuat ramalan jualan. Yang pertama itu ada metode kualitatif, sedangkan yang kedua ada metode
kuantitatif. Metode kualitatif ini itu digunakan seperti pendapat dari tenaga penjual. Di sini ada ya. Nih contohnya metode kualitatif. Selamat malam Mbak Rita. Selamat bergabung. Gak apa-apa Mbak. Baru mulai kok, baru kegiatan belajar 1. Nah, metode kualitatif ini terdiri dari beberapa, yaitu ada pendapat dari tenaga penjual, ada pendapat ahli, pendapat eksekutif, pendapat konsumen, serta pendapat manajer divisi penjualan. Nah, ini metode kualitatif ini contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada metode kuantitatif, yaitu nanti dibaca sendiri ya untuk yang metode kualitatif ya. Untuk yang metode kuantitatif ini ada 4, yaitu analisis tren, regresi, metode distribusi probabilitas, serta metode analisis lini produk. Untuk yang analisis lini produk itu akan kita pelajari pada modul 4 di kegiatan belajar 1. Nah, untuk yang modul ini kita akan belajar mengenai analisis tren, regresi, serta metode distribusi probabilitas. Nah, kemudian dari kedua metode tersebut ada kebaikan serta keburukan dalam menentukan ramalan jualan. Untuk yang metode kualitatif itu kebaikannya adalah kita bisa menanamkan tanggung jawab kepada tenaga penjual bahwa mereka juga merasa memiliki perusahaan. Kemudian ada ramalan yang dibuat oleh individu yang terdekat dengan pelanggan. Kemudian ada rencana awalnya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab untuk tercapai tujuan penjualannya. Ini untuk yang metode pendapat para penjual ya, kebaikannya. Sedangkan untuk yang kelemahan itu tenaga penjualnya mungkin terlalu optimis atau pesimis sehingga ramalannya terlalu kecil untuk melindungi diri sendiri. Karena ini sifatnya subjektif, jadinya ada kelemahannya. Kemudian perhatian yang tidak cukup mungkin ditujukan untuk variabel sebab akibat yang luas. Mungkin para peserta tenaga penjualnya ini tidak memberikan perhatian yang cukup kepada masalah selanjutnya, sehingga evaluasi potensi pasarnya tidak layak. Nah, metode ini juga terbatas pada ramalan taktis jangka pendek, dan tujuan utama dalam ramalan jualannya seharusnya memaksimalkan laba jangka panjang daripada jangka pendek. Oke, itu salah satu ya. Nanti yang lainnya dibaca sendiri kan nanti saya lebih fokus ke perhitungannya ya. Kalau teorinya yang untuk kelemahan dan kebaikan ya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Sedangkan untuk metode kuantitatif kita mulai dari metode distribusi probabilitas ya. Itu kebaikannya adalah adanya nilai tunggal pada nilai yang diharapkan, dan distribusi probabilitas itu sendiri mudah dikerjakan. Sedangkan kelemahannya itu lebih bergantung kepada taksiran manajemen dalam penentuan besarnya nilai probabilitas.